Oke, jumpa kembali di channel Bahar Elektronik. Oh, kali ini saya barusan beli ya antena TV, antena remote ya, model remote merek Nico NK850C ya. Sebenarnya antena ini banyak macamnya ya, banyak merek juga dengan desain atau model yang sama, yaitu tipe 850C ya. Mungkin dari merek yang lain ada merek Sanex atau merek PF, tapi dengan kode 850C ya. Jadi model bentuknya sama, cuman beda pabrikan atau beda merek, tapi dari segi bentuk dan komponen yang dipakai ya hampir sama ya. Cuman kali ini saya dapat yang merek Nico tipe NK850C ya. Jadi mungkin ada model yang lain atau merek yang lain tapi dengan model yang sama ya, yaitu tipe 850C ya. Intinya di tipenya 850C. Nah, di sini saya beli yang masih dalam dusbook ya, jadi belum dirakit. Dan ini saya kemarin juga sempat bingung ini cara ngerakitnya gimana. Soalnya komponennya banyak sekali, jadi bingung cara ngerakitnya gimana, step by stepnya bagaimana. Sebenarnya ada sih di buku petunjuknya, Anda bisa melihat di buku petunjuknya untuk cara merakitnya, cuman bagi orang awam mungkin ya, saya sendiri pun juga kemarin pertama lihat juga sedikit bingung ya. Soalnya komponen partnya ini banyak sekali, jadi harus mengetahui dulu ini yang dipasang yang mana dulu ini. Jadi kemarin sempat bingung juga untuk cara ngerakitnya. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman untuk bagaimana cara merakit antena remote ini, antena remote merek Nico NK850C. Yang caranya bagaimana Anda bisa melihat di buku petunjuknya. Cuman di sini saya akan coba untuk sharing step by stepnya supaya bisa dirakit dengan mudah. Nah, di sini ada part komponen ya. Yang pertama kita ambil di part komponen yang itu ya, utama atau master. Kemudian ini yang kita pesan dulu atau kita ambil, ada 4 bagian ya. Nah, ada 4 bagian ini, part ini yang kita akan pasang dulu untuk step pertama yang kita pasang di bagian masternya. Ini ada 4 komponen yang harus kita pasang dulu ya. Oke, setelah kita ambil ya, ini 4 bagian yang harus kita pasang. Di sini kita lihat ada knob ya, knob semacam ini ya, lubang knob. Jadi yang ini ada yang panjang, ada yang pendek, ada 4 bagian, 2 atas dan 2 bawah. Dengan ini ada kuncinya, ini ada yang panjang, ada yang pendek ya, jadi harus dipaskan dengan posisi ya, kalau nggak pas tidak akan bisa masuk ya. Nanti penguncinya seperti ini, jadi harus dilihat. Ini ada bagian panjang, ini yang pendek ya. Nah, ini harus dipaskan, kalau nggak pas dia tidak akan bisa masuk. Nanti ada 2 bagian, atas 2, yang bawah juga 2. Nah, ini kalau posisinya tidak pas tidak bisa masuk. Nah, ini tidak pas ini, jadi ini kebalik. Nah, kalau tidak pas tidak akan bisa masuk, jadi kebalik posisinya kuncinya. Nah, harus dibalik seperti ini. Nanti yang panjang ketemu panjang, pendek ketemu panjang, ketemu pendek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah pas kita tekan klik. Nah, seperti ini. Kita akan pasang atas ada 2 bagian ya, kita pasang 2 di atas dan 2 di bawah. Awas jangan sampai keliru ya untuk pemasangannya. Kalau keliru tidak akan bisa masuk ya di penguncinya di bagian masternya ini. Jadi kita pasang ini untuk yang bagian kedua, yang atas ya. Kita kunci dulu seperti ini, ceklek. Nah, oke, sudah masuk ya. Nah, ini 2 bagian atas sudah kita pasang. Nah, masih ada sisa 2. Nah, ini kita akan pasang di bagian bawah. Ini bagian bawah juga sama, jadi ada knob penguncinya yang sama ya, pendek dan panjang. Jadi harus kita paskan di bagian penguncinya di posisi yang sama agar bisa masuk mengunci ya. Nah, seperti ini kita pasang di bagian bawah. Ada 2 bagian juga yang harus kita pasang. Klik. Nah, oke, ini berarti sudah masuk, sudah pas ya. Nah, di sini ada titik temu ya. Di sini harus posisinya dipaskan seperti ini. Ini nanti kita akan skrup supaya mengunci dengan benar ya. Nah, kita pasang bagian kedua yang bawah ya. Ini posisinya seperti ini, kita pasang. Awas kebalik, kalau nggak balik nggak bisa masuk ya. Nah, kita pasang di sini. Kemudian kita paskan juga di posisi titik pertemuan dari bagian atas dan bawah nanti ya. Nah, klik. Nah, sudah kita pasang, sudah masuk.
Nah, ini posisi harus pas ya. Di sini posisi pengunci atau titik temu dari bagian atas dan bawah ini harus pas ya. Ini bagian ini harus pas seperti ini ya, nggak boleh melenceng ya, itu harus pas. Nanti ini kita akan skrup ya di bagian titik temunya tengah ini. Nah, ini seperti ini ya, harus masuk semua. Dan ini harus juga pas ya, ini harus juga pas. Ini nanti kita akan skrup supaya lebih kuat. Oke, setelah kita pasang ya 4 bagian atas dan bawah, 2 atas dan bawah, kemudian kita akan skrup. Nah, di skrupnya ini ada 4 ya, jadi 4 titik pertemuan tadi ada 4 skrup yang harus kita skrup di bagian titik temu tadi. Dan di skrupnya di bagian ini ya, ada, kita ambil 4 skrup seperti ini ya, ada 4 skrup. Nah, seperti ini skrupnya. Nanti kita akan skrupkan di bagian titik temu bagian atas dan bawah. Nah, di sini kita akan pasang di sini ya, ini sebagai pengunci supaya tidak longgar atau terbuka ya, supaya lebih kuat untuk menahan dari aluminium antena atau reflektor dari antena ini. Nah, ini kita pasang. Ini posisinya skrupnya ada di bagian sisi depan 1 dan sisi belakang 1 ya. Jadi kita skrupnya di sini, jadi bukan di depan dua-duanya. Jadi di sini 1, yang di bagian belakangnya 1 ya. Jadi, nah, seperti ini. Nah, berarti yang atas sebelah luar dan 1 sebelah dalam seperti ini ya. Nggak tahu ini desainnya seperti apa. Jadi skrupnya posisinya bolak-balik seperti ini ya, agak susah sih untuk masangnya. Ya, memang mungkin dari pabrikannya seperti itu ya. Jadi skrupnya 1 di bagian luar dan 1 di bagian dalam. Oke, jadi ada 4 ya, 4 skrup yang kita pasang di sisi sebelah kiri dan kanan ya. Nah, ini juga sama ya, jadi kita skrup 1 di bagian luar dan 1 di bagian dalam. Ini sebagai pengunci supaya lebih kuat ya nanti sebelum dipasang aluminium atau antena ya, karena cukup besar sih aluminium ya, jadi harus benar-benar kuat supaya tidak meleot ya pada saat dipasang aluminium atau antenanya. Oke, untuk step yang pertama ini sudah selesai ya. Nanti kita lanjut ke step 2 yaitu pemasangan aluminium antenanya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ambil bagian aluminium yang ini ya, melengkung ini ya. Ada 4 bagian, ada 4 aluminium bentuknya seperti ini ya, bentuknya U seperti ini. Ada bagian yang panjang dan pendek ya, ada lubangnya. Ini bagian yang panjang kita pasang di bagian atas ya. Di sini ada lubangnya, perhatikan posisi lubangnya jangan sampai keliru ya. Nah, kita pasang seperti ini, kemudian kita pasang bagian plastiknya ini yang bagian bawah. Ini nanti kita akan pasang di bagian konektornya, bagian master. Jadi untuk posisi yang panjang kita taruh di atas seperti ini. Awas posisi lubangnya juga jangan sampai keliru ya, posisinya di situ, bukan yang di depan ya, tapi di bagian belakang. Nah, yang bagian bawah ini yang panjang di bagian bawah. Jadi yang atas yang panjang bagian atas, yang bawah yang panjang bagian bawah, jangan keliru. Kemudian yang pendek ini adalah bagian konektor, nanti kita pasang di bagian masternya. Jadi yang panjang akan ketemu atau bertemu dengan titik yang panjang juga ya, jadi akan masuk seperti ini ya, di connect. Nah, seperti ini. Nah, yang bawah akan langsung masuk. Nah, kemudian yang bagian atas kita pasang plastik ini sebagai isolator ya, nanti sebagai konektor ke bagian masternya. Nah, seperti ini ya, yang bawah masuk di bagian aluminium, yang atas ada plastiknya untuk kita pasang di bagian ini ya, konektor. Nah, konektornya ini ada 2, ada 4 ya, ada 4, yang atas 2, yang bawah 2 ya. Jadi kita ambil, kita rapikan, kita pasang yang 2 di bagian atas sebelah kiri dan 1 sebelah kanan, yang bawah juga 2, yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 1 ya. Kita paskan posisinya di lubang skrup. Nah, di sini ada lubang skrup. Posisi lubang skrupnya juga atas dan bawah.
Jadi kita akan pasang bagian konektor ini di bagian aluminium ya. Kita sekrupkan seperti ini. Jadi silakan dipaskan di bagian lubang skrupnya supaya bisa disekrup. Berarti bagian ini menempel di bagian aluminium. Ya, posisinya skrupnya satu di atas dan satu di bawah ya. Jadi kita pasang di bagian ini dulu, di yang bagian atas, satu di bawah dan yang satu di atas ya. Nanti yang posisi yang bagian bawah nanti kita akan balik posisi antenanya untuk bisa kita skrup ya. Kita pasang seperti ini, satu bagian sudah selesai ya. Nah tinggal yang bawah ini, skrup yang bagian bawah ini harus kita balik dulu posisi antenanya untuk bisa menskrup yang di bagian bawah. Jadi ada dua konektor ya, konektor dua atas dan dua bawah. Nanti kita pasang, yang kita skrup yang bagian bawah, yang bagian atas ya. Kemudian satu yang di bagian bawah. Jadi ada 4 skrup, 2 atas dan 2 bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah langkah kedua ya. Langkah pertama adalah pemasangan aluminiumnya. Seperti ini. Awas keliru posisi lubang ya, lubang di bagian plastiknya ini ya. Posisinya di bagian yang tengah ya, bukan yang depan ataupun yang belakang. Jadi posisi di bagian tengah. Mas keliru, kalau ini keliru jadi ya tidak bisa dipasang. Jadi seperti ini kita pasang dulu. Nah untuk step ini sudah selesai ya. Tadi pemasangan aluminium yang panjang ya, yang bentuk U ini ya, panjang. Kemudian dengan pemasangan konektor juga sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjut ke pemasangan aluminium yang bagian 2 ya ini. Oke, lanjut langkah selanjutnya. Ini kita ambil bagian aluminium yang lurus ya, yang panjang, lurus tapi yang panjang. Ada 6 buah aluminium lurus yang panjang ya, ada 6 buah yang kita akan pasang di bagian depan ya, depan. Jadi ada 6 buah yang harus kita pasang di bagian depan. Awas keliru ya. Nah untuk posisi aluminium ini tidak ada konektor, jadi kita pasang aja karena ini aja sebagai reflektor ya. Oke, kita pasang. Nah, ini jangan lupa untuk dipasang karet penutup dari aluminium ini supaya tidak dimasuki kotoran atau hewan ya. Jadi seperti ini kita ukur dulu ya supaya posisinya pas di tengah antara panjang yang sebelah kanan dan kiri ya, supaya posisinya pas di tengah. Ini kita pasang aluminium yang kedua ya. Jadi ada 6 buah aluminium panjang ya yang kita pasang di bagian depan. Ini ada langkah yang berikutnya. Untuk antena ini sebenarnya lebih bagus sih menurut saya daripada antena yang lain ya, karena ini antena ini bisa berputar ya, bisa berputar atau berotasi sampai 360 derajat ya. Jadi antena ini ada bagian dinamo ya, dinamo pemutar di bagian asnya. Nanti dia bisa berputar 360 derajat dan bisa dikontrol melalui remote ya di bagian bawah. Jadi cukup mudah atau memudahkan kita dalam hal mencari posisi antena ya. Kan kadang channel atau siaran TV ada salah satu yang mungkin yang lainnya bagus, tapi ada 1 atau 2 channel yang belum bagus ya, atau masih ada semutnya. Nah di sini peran dari perputaran atau posisi antena ini sangat berpengaruh dari hasil penangkapan atau siaran channelnya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ada salah satu channel yang mungkin masih belum bening, nah ini bisa kita putar atau kita tekan di bagian remote agar antena ini bisa berputar untuk mencari posisi yang bagus ya di salah satu channel itu.
jadi tidak mengandalkan di satu arah aja. Cuman biasanya sih hanya ada 1 atau 2 channel aja yang mungkin masih semutan ya, tidak semuanya, tapi di 80% mungkin sudah bening semua. Jadi fungsinya rotasi otomatis adalah untuk itu ya, untuk mencari posisi penangkapan sinyal yang bagus. Jadi kita nggak perlu untuk mengotak-atik atau memutar antena ya. Jadi kita cukup menekan di bagian bawah, nanti antena akan berputar sendiri 360 derajat. Oke, ada 6 bagian sudah kita pasang ya. Jadi seperti ini pemasangannya, jangan sampai keliru. Ada 6 buah aluminium panjang. Oke, kemudian lanjut ke pemasangan berikutnya, yaitu aluminium yang pendek ya. Ada 4 buah yang dengan diameter besar ya. Kita pasangkan di posisi seperti ini ya. Kita pasang untuk isolatornya juga dengan posisi skrup ya di depan ya, untuk koneksi konektor ya di bagian belakangnya. Kita pasang seperti ini, dan kita pasang konektornya atas ada 2 dan bawah ada 2 ya. Kita pasang seperti ini, kita pasangkan sesuai posisinya ya, atas 2 yang bawah 2. Oke, kita lihat ya, ini ada 4 posisi ya, ada 2 atas dan 2 bawah. Lintas skrup satu persatu ya, satu persatu ada 4 skrup ya. Nah, posisinya seperti ini, sudah terpasang semuanya ya. Oke, jangan lupa untuk memasang ya, penutup aluminium supaya tidak dimasuki hewan. Oke, untuk langkahnya sudah selesai. Lanjut ke terakhir ya, bagian langkah terakhir untuk pemasangan bagian belakang. Ini posisinya seperti ini ya, ada bagian lubang, nanti kita masukkan seperti ini. Yang bagian melengkung yang di bawah ya, yang di belakang, posisi yang di atas ya, seperti ini ya. Pasang yang bagian bawah dan bagian atas ya, dimasukkan ke lubang bagian samping kanan kiri ya, supaya bisa masuk dan ceklek. Nah, seperti ini, dan ada 4 skrup ya, kita skrupkan di posisi seperti ini ya. Ada 4, kanan 2 dan samping kiri 2. Kemudian ada 2 lagi di bagian belakang ya, untuk posisi sambungan plastiknya. Oke, terakhir adalah ini untuk pemasangan aluminium yang kecil ya, di posisi yang belakang ya. Di sini tidak ada konektornya, jadi kita pasangkan aja sebagai reflektor antena. Ini adalah langkah terakhir dari pemasangan antena Nikko NK850C ya. Jangan lupa untuk memasangkan karet penutupnya. Nah, kalau sudah seperti sudah selesai ya untuk pemasangan dan perakitannya, tinggal kita tancapkan dan kita pasang di TV. Oke, antena sudah selesai ya. Nanti finishingnya seperti ini ya, Anda bisa lihat posisinya seperti ini. Oke, perakitan sudah selesai, dan sini ada 2 untuk komponen yang lain ya. Sini ada remote untuk rotasi perputaran antena, teman. Di sini pakai baterai ya, harus pakai baterai. Kemudian ini adalah booster. Jadi antena ini sudah dilengkapi dengan booster ya, booster antena ya. Di sini juga ada tombol rotasinya untuk manual. Nah, di sini ada fungsi ya, atau colokan antena ada 2, yaitu colokan antena TV dan antena ya. Jadi untuk yang sebelah kiri adalah untuk paralel TV, yang sebelah kanan adalah untuk yang jalur ke antena, dan yang kabel adalah menuju ke TV ya, atau ke TV utama. Nah, ini untuk memutar atau tombol rotasi untuk memutar antena. Baik, sekarang kita coba ya, kita coba dengan koneksi yang seperti tadi ya. Untuk yang sebelah kanan, colokan sebelah kanan ada tulisan antena. Ini adalah jalur yang menuju ke antena ya, dari kabel antena menuju ke booster yang dari sebelah cek yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri ini untuk paralel, jadi kalau nggak ada paralel ya nggak usah digunakan. Kemudian yang kabel output itu yang menuju ke TV ya, TV utama. Jadi misalkan ada 2 TV, bisa kita paralel dari yang soket antena yang sebelah kiri. Baik, sekarang kita akan coba. Jangan lupa untuk menyalakan atau menyalakan saklarnya ya.
saklar posternya supaya bisa, soalnya kalau nggak dinyalakan saklarnya akan nggak bisa jernih. Oke, ini posisi kita coba di bawah ya, udah lumayan bagus penangkapan sinyalnya, sudah bening. Ini belum di atas, ini masih di bawah, hasilnya sudah cukup lumayan bagus. Baik, demikian untuk perakitan antena Nikko 850C ya. Semoga Anda bisa merakitnya di rumah dengan mudah tanpa ada keliru. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat.